Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang keempat dengan tajuk kebangkitannya menyembuhkan dan memulihkan kita. Sungguh pun kita beribadah dan mendengar firman Tuhan dalam keadaan dan situasi yang berbeda daripada biasa kita lakukan. Namun kita memuji Tuhan atas setiap kesempatan dan peluang yang ada yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kami peluang dan kesempatan yang sangat indah untuk pagi hari ini untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mau berdoa supaya biarlah Tuhan sendiri akan memimpin setiap kami yang mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kami hikmat dan pengertian untuk mengerti akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, mari kita membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat saja pada pagi hari ini, yang berbunyi, Anda boleh mengikuti pembacaan saya di dalam terjemahan apapun, dan saya akan mulai dengan ayat yang pertama dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudara dikasih Tuhan, kita semua patut bersukacita karena pada bulan ini adalah bulan peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, yang khususnya sudah kita rayakan dan mengingatinya pada Jumat Agung yang lalu, di mana Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kematian Tuhan Yesus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23. Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa telah menjadi korban bagi dosa kita, supaya di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat dari proses kematian Tuhan Yesus yang telah kita renungkan pada Jumat Agung yang lalu, sesungguhnya itu adalah kematian yang sungguh mengerikan, dan Tuhan Yesus sangat-sangat menderita dan teramat sangat menderita oleh karena saudara dan saya. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib dengan tubuhnya yang penuh dengan luka-luka. Darahnya mengalir karena disebat atau dicambuk, dan karena diberi mahkota duri, serta tangan dan kakinya dipaku. Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah. Tuhan Yesus memberikan nyawanya buat saudara dan saya, dan Dia sangat menderita yang luar biasa. Saya sering bertanya,
Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara salib? Tidak ada cara lainkah untuk menyelamatkan manusia? Tetapi Alkitab berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 dan dalam Imamat pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Jadi, apa yang dapat kita pelajari daripada pengorbanan Tuhan Yesus ini adalah, yang pertama, pengorbanan Tuhan Yesus menjadi dasar bagi pemulihan. Untuk mengampuni kita daripada dosa, Tuhan Yesus harus mati. Dengan cara demikian, kemudian kematian Tuhan Yesus di kayu salib berarti penyakit kitalah yang ditanggungnya, penderitaan kitalah yang dipikulnya, dan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bagaimanakah keadaan saudara pada hari ini? Adakah ada di antara saudara yang sedang sakit? Mungkin sudah lama saudara sakit dan menderita. Kalau saya berkata tentang penyakit, ini bukan hanya tentang sakit fisikal, tetapi juga berbicara tentang mental dan jiwa yang sedang sakit oleh karena tekanan-tekanan hidup yang berat. Mungkin juga dalam ketakutan, apalagi dalam saat yang sekarang ini kita dilanda dengan wabak coronavirus. Dan mungkin juga kita dalam kebimbangan dan tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Penyakit kita juga disembuhkan daripada hubungan kita sebagai suami istri, ataupun juga hubungan adik-beradik, ataupun juga hubungan saudara mara kita. Mungkin juga dari segi ekonomi ataupun keuangan yang tidak stabil pada saat ini, atau yang lebih daripada itu, yaitu hubungan kita dengan Tuhan mungkin juga tidak begitu baik. Tapi saya ingin ingatkan kepada saudara, ataupun saya ingin memberitahukan kepada saudara, bahwa sejak lebih daripada 2000 tahun yang lalu, oleh karena kasih karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah disembuhkan. Haleluya, amin. Pada saat terakhir ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan saat itu semuanya sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus mati dan dikuburkan. Tapi puji Tuhan, dari ayat yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Sesuai dengan kitab suci, memang benar ia dikuburkan, tetapi juga yang benar bahwa pada hari yang ketiga dia bangkit daripada kubur. Dia bangkit dari kematian. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira apa yang terjadi sekiranya Tuhan Yesus tidak bangkit? Alkitab berkata sekiranya Tuhan Yesus tidak bangkit daripada kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita, dan kita tetap di dalam dosa-dosa kita. Terpujilah Tuhan karena Dia bangkit, sehingga kepercayaan kita tidak sia-sia dan kita tidak dikuasai oleh kuasa dosa lagi. Sekiranya Tuhan Yesus tidak bangkit, ataupun tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada jaminan kemenangan kita atas dosa kita. Dan orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan binasa. Namun terpujilah Tuhan karena Dia bangkit, sehingga orang-orang yang mati di dalam Tuhan tidak binasa, melainkan menerima hidup buat selama-lamanya. Tanpa kebangkitan Kristus, tidak ada kebangkitan orang benar. Dan mautlah yang kita akan terima, atau perpisahan yang kekal
dengan Tuhan Yesus Kristus akan kita terima di dalam kehidupan kita buat selama-lamanya, dan tidak ada pengharapan dan kemuliaan. Kita sebagai orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang paling malang daripada semua manusia. Tetapi terpujilah Tuhan, Dia bangkit sehingga kita bukan orang-orang yang paling malang. Sebaliknya, kita adalah orang-orang yang paling beruntung daripada semua manusia. Haleluya. Tuhan Yesus itu hidup. Dia yang pegang hari esok kita untuk hidup kita ini. Karena itu bagi kita yang percaya selalu ada pengharapan. Jangan ada yang menjadi putus asa. Tuhan Yesus yang pegang hari esok untuk hidup kita buat selamanya. Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Tuhan selalu baru, berkat-berkat-Nya selalu baru setiap pagi. Berarti hari ini akan lebih baik dari hari kemarin. Tahun ini akan lebih baik daripada tahun lalu. Jangan ada yang putus asa, sebab orang yang percaya kepadanya selalu ada pengharapan. Jadi jangan ada yang berkata, ini tidak mungkin. Tidak mungkin penyakit saya disembuhkan. Tidak mungkin keluarga saya dipulihkan. Tidak mungkin apa yang saya usahakan selama ini dipulihkan. Karena Yesus hidup, maka di dalam Tuhan Yesus kita ada yang tidak mungkin, adalah tidak mungkin. Semuanya mungkin, sebab tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Sudah yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus benar-benar hidup. Sebab Alkitab berkata seperti itu, dan banyak yang menjadi saksi atas peristiwa kebangkitan Tuhan. Selama 40 hari sebelum kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Dia mengunjungi ataupun Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, dan banyak hal yang secara khusus Yesus lakukan setelah kebangkitannya. Antaranya ialah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus yaitu mau memulihkan ketidakpercayaan dan keraguan di dalam hati mereka. Mengapa Tuhan Yesus bertemu dengan Thomas secara pribadi? Sebab ketika Thomas diberitahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit oleh murid-murid Tuhan yang lain, ia berkata, aku tidak percaya sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan juga ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Beberapa hari setelah itu, ketika Thomas sedang berkumpul dengan murid-muridnya yang lain, Tuhan Yesus muncul dan membuatkan Thomas terkejut. Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, Thomas, ini aku. Lihatlah bekas paku, dan ayo cucukkanlah jarimu. Kemudian Thomas tersungkur dan berkata, iya Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan berkata, Thomas, karena engkau melihat aku, maka kamu percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah mereka yang tidak atau belum melihat mujizat, atau belum melihat kesembuhan terjadi dalam dirinya, atau belum melihat pemulihan terjadi dalam hidupnya, atau belum mengalami janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya, namun tetap percaya.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berita Paskah yang begitu kuat buat saudara dan saya pada hari ini adalah percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau dan mampu menyembuhkan saudara dan saya. Saudara, saya sudah pergi ke beberapa tempat dan melayani banyak orang dan memberitakan berita baik, dan saya selalu berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tidak peduli apakah dia orang yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun tidak. Asalkan saya beritakan ataupun sibarkan berita baik ini, dan ternyata banyak dari antara mereka yang percaya dan disembuhkan. Hal yang kedua yang ingin saya bicarakan, ataupun hal yang ketiga yang saya ingin bicarakan kepada saudara pada pagi hari ini, ialah bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan keputusasaan dan kegagalan di dalam kehidupan kita. Petrus bersama 6 murid Tuhan Yesus yang lain termasuk Yohanes sedang dalam keadaan yang putus asa, karena mereka tidak tahu kalau Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Yang mereka ketahui adalah bahwa Tuhan Yesus telah mati dan dikuburkan. Lalu mereka kembali kepada pekerjaan mereka yang lama, yaitu mereka menjala ikan. Sewaktu mereka sedang mencari ataupun menjala ikan di tengah danau Galilea, semalam-malaman mereka mencari ikan, tetapi tidak ada seekor pun yang mereka dapat. Ketika dalam keadaan yang putus asa, mereka berlayar pulang dengan perahunya. Tiba-tiba ada suara dari darat dan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Mereka tidak mendapat apa-apa. Kalau ditanya seperti itu, boleh saja bertambahlah kesal mereka. Dengan perasaan kecewa, mereka menjawab, "Tidak ada." Dalam hati mereka mungkin akan berkata, "Sudahlah, tidak dapat apa-apa, bertanya lagi." Namun mereka tidak tahu bahwa yang bertanya itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus meneruskan perkataannya, "Kalau begitu, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Ternyata mereka taat, sekalipun ini adalah berita yang sangat tidak masuk akal. Mengapa? Sebab saat itu adalah hari sudah pagi, sedangkan untuk mencari ikan adalah pada waktu malam. Betulkah? Dan mereka sudah semalam-malaman mencari ikan, namun tidak memperoleh seekor pun ikan. Kalau malam saja tidak dapat, apalagi pada siang hari ataupun pada waktu pagi. Dan itu sesuatu yang tidak masuk akal bagi mereka. Tetapi karena mereka sedang dalam perjalanan pulang dan jarak mereka dari pantai itu tidak jauh, dicatatkan dalam Alkitab hanya kira-kira 200 hasta. Berarti itu tidak terlampau jauh, dan tidak mungkin ada ikan di sana, karena yang ada hanya mungkin batu-batuan saja. Tetapi mereka disuruh untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Tetapi apa bijanya mereka menebarkan jala di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atau di depan mereka ataupun di belakang perahu, karena perahu yang mereka pakai itu adalah kecil. Itu juga sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah perintah
yang tidak masuk akal bagi mereka. Tetapi mereka menuruti perintah tersebut. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Mengapa mereka mentaati? Yang pertama adalah jawabannya hanya satu, yaitu karena mereka sebelumnya hidup intim atau akrab dengan Tuhan. Ketika mereka taat, meskipun ia seolah-olah tidak jelas, namun mereka tahu karena mereka pernah intim ataupun akrab dengan Tuhan. Dan sepertinya ada suatu hubungan yang erat yang mendorong mereka untuk melakukan perintah tersebut. Dan hasilnya mereka mendapat ikan yang banyak. Itu kita boleh baca dalam Yohanes atau Injil Yohanes pasal yang ke-12. Jadi kuncinya di sini adalah bahwa hidup intim ataupun akrab dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah respon kita setelah kita mendengar firman Tuhan? Tuhan Yesus mau datang dengan segera. Maka dengan itu marilah kita hidup intim, akrab dengan Tuhan, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya, ataupun sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Karena hubungan intim, akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun kehidupan kita. Tuhan akan menyembuhkan luka-luka kita. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita. Tuhan akan memulihkan hidup kita yang sudah menjadi putus asa ini. Maka kita juga akan diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk menilai kehendak Tuhan dan bukan kehendak Tuhan. Selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi benarlah bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan dia sendiri bangkit daripada kematian. Dan setelah itu dia naik ke surga. Maka marilah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan yang hidup itu untuk memberikan hidup kepada kita pada masa yang akan datang. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah, Bapa kita, sampai waktu pemulihan seperti yang dikatakan. Namun dia akan segera datang untuk kali yang kedua, untuk membawa kita yang taat dan setia kepadanya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, Yesus bangkit dan memberikan pengharapan yang begitu yang boleh kita harapkan di dalam Tuhan. Jadi kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya mengajak Anda untuk berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepada Tuhan karena dia hidup dan dia memberikan hidup kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau benar-benar bangkit dan membuktikan bahwa Engkau hidup dan untuk memberikan hidup kepada kami. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan karena Engkau telah menyelamatkan kami. Bahkan Engkau sudah memilih kami daripada sekian banyak orang. Oleh itu Tuhan kami berdoa kepada-Mu supaya biarlah Tuhan sendiri ataupun kami juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk tetap taat dan setia kepada-Mu dan mempercayai Engkau sesungguh-sungguhnya di dalam kehidupan kami, supaya semakin hari kami semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Pimpin, berkati hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan sama-sama kita katakan, amin. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Salam Paskah. Amin.